Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairi Holki Setiawan, kelas IFB 1B, NIM 2011084, Prodi Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan materi gerbang logika. Sebelum masuk ke gerbang logika, di sini ada yang tahu gerbang logika itu apa? Oke, saya jelaskan. Gerbang logika adalah rangkaian dengan satu atau lebih dari satu sinyal masukan, tetapi hanya menghasilkan satu sinyal berupa tegangan tinggi atau tegangan rendah. Gerbang logika beroperasi dalam bilangan biner. Logika biner menggunakan dua buah nilai, yaitu 0 dan 1. Logika biner yang digunakan dalam sistem digital yaitu logika biner positif, di mana logika tinggi ditandai dengan nilai 1 dan logika rendah ditandai dengan nilai 0. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis gerbang logika. Yang pertama ada gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT, gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang XOR, gerbang XNOR. Kita masuk yang pertama, gerbang AND. Gerbang AND termasuk yang paling sederhana di antara lainnya, di mana gerbang ini membutuhkan dua input untuk menghasilkan satu output. Sistemnya terdiri dari 0 dan 0 akan menghasilkan 0, 1 dan 0 akan menghasilkan 0, 1 dan 1 akan menghasilkan 1. Gambarnya di sebelah kanan. Kita masuk ke jenis kedua yaitu gerbang OR. Gerbang OR atau OR gate, gerbang ini sebenarnya hanya berbeda sedikit dari AND. Gerbang ini hanya membutuhkan satu atau dua input untuk menghasilkan satu output. Karena ia memiliki konfigurasi input 0 dan 0 akan menghasilkan 0, 0 dan 1 akan menghasilkan 1, 1 dan 0 akan menghasilkan 1, lalu 1 dan 1 akan menghasilkan 1. Gambarnya sebelah kanan. Oke, kita masuk ke jenis ketiga yaitu gerbang NOT. Sebagai inverter atau pembalik, gerbang NOT memang memiliki konfigurasi terbalik. Ia dapat mengubah input 0 menjadi output 1, sedangkan input 0 akan menjadi output 1. Gerbang NOT juga sangat berbeda dengan gerbang lainnya, karena ia hanya mempunyai satu input dan satu output saja. Gerbang NOT ini juga dilambangkan dengan minus atau min. Kita masuk jenis keempat, gerbang NAND atau NOT AND. Gerbang logika berikut ialah gerbang NAND atau bisa disebut non-AND karena konfigurasi yang dimilikinya berlawanan dengan gerbang AND, sehingga penggunaannya juga sangatlah berbeda. Gerbang NAND dapat mengubah input 0 dan 0 menjadi output 1, 0 dan 1 menjadi output 1, dan 0 menjadi output 1, lalu 1 dan 1 menjadi output 0. Gambarnya sebelah di kanan. Kita masuk jenis kelima yaitu gerbang NOR, not OR. Selanjutnya gerbang yang menjadi kebalikan dari gerbang OR, yaitu gerbang NOR, not OR. Gerbang ini sendiri memiliki tabel kebenaran, input 0 dan 0 menjadi output 1, 0 dan 1 menjadi output 0, 1 dan 0 menjadi output 0, lalu 1 dan 1 menjadi output 0. Gambar sebelah kanan. Kita masuk jenis ke-6, yaitu gerbang XOR, exclusive OR. Ada juga versi gerbang XOR atau bisa disebut exclusive OR. Seperti namanya, ia adalah versi pengembangan dari gerbang OR. Konfigurasinya sendiri terdiri dari input 0 dan 0 menjadi 0, 0 dan 1 menjadi output 1, 1 dan 0 menjadi 1, lalu 1 dan 1 menjadi 0. Not tambahan bisa juga dilihat dari inputannya. Jika inputannya bernilai ganjil, maka outputnya menjadi keluaran 1. Gambarnya sebelah kanan. Selanjutnya kita masuk ke jenis ketujuh, gerbang XNOR. Sama dengan gerbang lainnya, gerbang XNOR juga memiliki konfigurasi dua input dan satu output. Bedanya ia sendiri merupakan pengembangan dari gerbang NOR, sehingga ia dinamai exclusive NOR. Seperti nama yang diberikan, konfigurasi gerbang ini adalah pengembangan konfigurasi gerbang NOR. Lebih tepatnya ia memiliki input 0 dan 0 akan menghasilkan 1, 0 dan 1 akan menghasilkan 0, 1 dan 0 akan menghasilkan 0, lalu 1 dan 1 akan menghasilkan 1. Not tambahan bisa juga dilihat dari inputannya. Jika inputannya bernilai genap, maka outputnya menjadi keluaran 1. Gambarnya sebelah kanan. Kita masuk ke simbol-simbol gerbang logika.
Ya, logik fungsinya AND, logik simbolnya seperti itu. A, B, baru Y. Boolean expressionnya A titik B sama dengan Y. Tabel kebenarannya input B, A, 00, 01, 10, 11, Y-nya 0001. Kemudian OR AB, A plus B sama dengan Y. Input tabel kebenarannya 000, 011, 101, 111. Kemudian inverter A sama dengan A. Tabel kebenarannya 0110. Kemudian masuk ke NAND. A titik B sama dengan Y. Tabel kebenarannya 001, 011, 101, 110. Kita masuk ke NOR. A plus B sama dengan Y. Tabel kebenarannya 001, 010, 100, 110. Kita masuk ke SOR. A plus B sama dengan Y. Tabel kebenarannya 000, 011, 101, 110. Kita masuk ke XNOR. A plus B sama dengan Y. 001, 010, 100, 111. Kita masuk ke program simulator gerbang logika. Yang pertama ada TINA TI, Ideal Circuit, Circuit Mode, Logic Gate Simulator, Cedar Logic Simulator, Digital Logic Design, Logisim, Cooks, Multimedia Logic, Logical Circuit. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu program simulasi TINA TI. Adalah software simulasi sirkuit gratis yang dapat digunakan untuk merancang dan mensimulasikan rangkaian, dan juga dapat memeriksa kesalahan sirkuit sebelum mensimulasikannya. Komponen dasar yang tersedia di sini adalah sumber tegangan baterai, voltmeter, ammeter, resistor, kapasitor, induktor, transformer, switch, dan jumper. Berikut adalah gambarannya. Yang kedua adalah program simulasi Ideal Circuit. Ideal Circuit adalah software simulasi sirkuit yang luar biasa. Ini memungkinkan kita melakukan simulasi rangkaian listrik serta simulasi rangkaian elektronik. Sebagian besar software yang tercantum di sini menyediakan salah satu opsi simulasi. Ada 3 tab yang tersedia di sini untuk desain sirkuit, mensimulasikan dan melihat bentuk gelombang yang dihasilkan, dan untuk melihat parameter dari rangkaian yang disimulasikan. Gambarnya di sebelah kanan. Kita masuk yang ketiga, yaitu program simulasi Circuit Mode. Circuit Mode adalah software simulasi sirkuit listrik gratis yang memungkinkan untuk merancang dan mensimulasikan sirkuit dengan mudah. Desain sirkuit mudah dilakukan di sini. Daftar komponen dapat diakses melalui menu konteks dan dengan mengklik kanan pada papan sirkuit. Di sini kita akan menemukan opsi untuk menambahkan kawat, resistor, kapasitor, ground, perangkat, input atau output, komponen pasif, komponen aktif, logika gerbang chips, perangkat layar. Gambarnya sebelah kanan. Kita masuk ke bagian keempat, yaitu program simulasi Logic Gate Simulator. Adalah software simulasi open source. Ini memungkinkan mendesain sirkuit logika, mensimulasikan mereka, dan melihat output pada osiloskop. Kita dapat memuat rangkaian format GCG atau mendesainnya dari awal. Untuk desain sirkuit logika, berbagai komponen tersedia. Antarmuka diatur dengan cara yang sangat bagus, sehingga memudahkan untuk mendesain sirkuit. Gambar di sebelah kanan bawah. Kita masuk ke bagian kelima, yaitu program simulasi Cedar. Adalah software desain sirkuit open source dan software simulasi sirkuit lainnya. Kita dapat menggunakannya untuk merancang dan mensimulasikan rangkaian logis sederhana maupun kompleks. Dalam daftar komponen, kita akan menemukan gerbang logis dasar, perangkat, input dan output, MUX dan decoder, flip-flops, register, RAM dan ROM, dan chip. Gambar di sebelah kanan bawah. Kita masuk ke bagian keenam, yaitu program simulasi Digital Logic Design. Adalah simulator rangkaian
logika sederhana lainnya. Software simulasi rangkaian open source untuk Windows, Mac, dan Linux. Ini memungkinkan kita mendesain dan mensimulasikan rangkaian logis dengan daftar komponen logis di papan tulis. Komponen yang akan kita temukan di sini adalah basic logic gates, derived logic gates, flip-flops, input atau output parts. Kita masuk ke bagian ketujuh, yaitu program simulasi Logisim. Logisim adalah software simulasi rangkaian berbasis open source dan Java. Tambahkan komponen ke papan sirkuit untuk membentuk sirkuit, lalu simulasikan dan periksa daftar komponen tersedia di sisi kanan dan termuka. Di sini kita akan menemukan komponen-komponen berikut: logic gates, parity gates, buffer, plexers, alus, flip-flops, registers, counter, LEDs, 7 segment, display, simulasi real time. Gambar di kanan bawah. Kita masuk ke program ke-8, yaitu program simulasi CUX. CUX atau Quiet Universal Circuit Simulator. Seperti namanya, dapat mensimulasikan hampir semua jenis sirkuit. Ini adalah simulator rangkaian open source. Desain sirkuit dan simulasikan jika ada kesalahan. Jika tidak ada kesalahan, sirkuit disimulasikan dan parameter sirkuit ditampilkan. Gambar di kanan bawah. Kita masuk ke program ke-9, yaitu simulasi multimedia logik. Untuk merancang dan mensimulasikan rangkaian logis dan dengan bantuan scope tool, kita dapat menganalisis output rangkaian yang disimulasikan. Komponen untuk merancang sirkuit tersedia di floating tool bar, dan beberapa komponen tambahan tersedia di menu draw. Komponen-komponennya meliputi logic gates, flip-flops, counters, alus, MUX, LEDs, and switch. Gambar di kanan bawah. Kita masuk ke program ke-10, yaitu logical circuit. Adalah software simulasi rangkaian logis open source. Seperti yang lain, ini memungkinkan untuk merancang dan mensimulasikan rangkaian. Software ini adalah dapat menambahkan parameter ke komponen sebelum menambahkan ke papan desain sirkuit. Di sini kita akan menemukan gerbang logis, perangkat input, perangkat output, sensor, jam, LED, tampilan 7 segment, matrix, LED, buzzer, probe, dan lain-lain. Osiloskop juga dapat ditambahkan untuk melihat bentuk gelombang keluaran. Sebuah sirkuit dapat disimpan sebagai file circuit project untuk disesuaikan atau dilihat nanti. Berikut gambarannya. Kita masuk ke soal yang paling pertama, yaitu soal A. Pertama kita buka dulu logic.li nya, kemudian pasangkan 3 switch. Setelah dipasangkan 3 switch, silahkan pasangkan lagi NAND gate. Setelah dipasangkan NAND gate, kemudian kita tempelkan NOT gate, guys ya. Setelah sudah dipencetkan NOT gate, kita pencet AND gate. Terus kita pencet AND gate lagi. Baru kita cari yang NAND gate. AND gate, AND gate, dan NAND gate. Yang terakhir XNOR gate dan lampu. Kemudian kita tarik garis dari switch ke NAND gate A, kemudian ke AND gate B, kemudian ke NAND gate C. Kemudian dari switch B kita tarik ke NAND gate A, kemudian ke AND gate B, dan kemudian ke NAND gate C. Dan dari switch A, kemudian dari switch C lagi tarik ke AND gate A, terus pasang di NOT gate. Dan ternyata kita kasih 3 biji, kemudian kita pasangkan NOT gate. Kemudian kita tarik garis. Oh ya, kita kasih 3 biji juga, guys ya. Nah, kemudian tarik garis ke lampu dan nyalakan. Oke, nyala. Sekarang kita memasuki di tabel kebenaran.
Pertama-tama kita membuat tabel seperti ini dulu guys ya. Sorry saya skip karena itu memakan waktu yang sangat lama. Kemudian di kolom yang paling pertama yaitu 0 0 0 0 1 1 1 buat kolom A. Kemudian di kolom B kita isi dengan 0 0 1 1 0 0 1 1. Itu di kolom B. Kemudian di kolom C 0 1 0 1 0 1 0 1. Kita masuk ke kolom AB. 0 0 0 0 0 1 1. Kita masuk ke dalam buka kurung AB, tutup kurung 1 1 1 1 1 1 0 dan 0. Kita masuk ke AB kali C 0 salah guys 0 1 0 1 0 1 0 0. Kemudian kita masuk ke ABC strip 0 0 0 0 0 0 1 dan 0. Kita masuk ke ABC plus ABC strip 1 0 1 0 1 kemudian 0 0 dan 1. Kita masuk ke kolom terakhir yaitu 1 0 1 0 1 0 1 dan 0. Kita masuk ke soal kedua. Oke, kita masuk ke soal yang kedua yaitu soal B. Pertama-tama seperti yang tadi kita buka logic.ly dulu. Kemudian kita pilih switch, pasangkan 3 biji. Switch 3 biji. Jika sudah, silahkan pilih not gate, kemudian NAND gate, kemudian AND gate, dan NOR gate. Jika sudah dipasangkan NOR gate, kemudian kita pilih AND gate, kemudian kita pilihkan OR gate, kemudian kita pilihkan AND gate. Yang NOT gate, yang AND gate kita kasih 3 guys ya. Jika sudah, kemudian kita pasangkan scroll ke bawah yaitu XOR gate. Kita kasih 3. Nah, bendolannya 3, gerbang 3. Kemudian kita pasangkan lampu. Nah, setelah semua dibeginikan, kita tariklah kabel. Aduh. Salah. Bentar. Nah, udah rapi kayak gini. Kemudian kita tarik kabel dari switch A ke NOT gate A. Kemudian dari switch A ke NAND gate B. Kemudian dari switch A lagi ke AND gate C. Kemudian dari switch B, teman-teman, kita tarik ke ralat NAND gate, ralat AND gate A.
kemudian kita tarik dari NOR gate, NOT gate-nya kita tarik, kemudian kita tarik lagi dari switch ke NAND gate. Habis itu nge-lag. Kemudian kita tarik lagi switch-nya tadi, kita tarik ke AND gate C. Dan yang terakhir kita tarik ke paling bawah, yaitu ke NOR gate. Oh iya, NOR gate. Kemudian kita switch C, kita tarik ke paling atas dari switch C ke AND gate. Baru itu kita tarik, kita tarik lagi ke NOR gate. Kemudian dari NAND gate-nya kita tarik ke OR gate. Kita tarik ke OR gate lagi. Dan dari NOR gate kita tarik ke AND gate. Jika sudah begini, kita pasangkan di XOR gate. Ya, betul. Di XOR gate. Dan kenapa bisa nyala padahal belum dinyalakan? Karena ini soal kedua ini adalah tegangan tinggi. Jadi mau dinyalakan semua atau dimatikan semua tetap nyala. Jika tadi sudah selesai membuat rangkaian gambar, kita masuk ke tabel kebenaran. Buatlah tabel seperti yang soal tadi, kayak soal A tadi. Sorry saya skip karena itu memakan waktu yang sangat lama. Kemudian kita masuk di AB, itu kita tulis 1 1 1 1 1 0 dan 0. Oke, terus saya cek. Ya benar. Kemudian ke B plus C, yaitu 1, kemudian 0 0 0 1 0 0 0. Kemudian kita ke BC, yaitu yang paling pertama 0 0 0 0 1 0 0 0 dan 0. Kita masuk ke ABC, yaitu 1 tambah 1. Masalah guys, yang paling bawah itu 1. Kita gantikan ini 1 kan. Baru itu 0 0 0 1 0 0 0 dan 0. Agak ribet guys ya. Kemudian kita masuk ke AB plus BC, 1 1 1 1 1 1 0 1. Kemudian A titik B plus C. Aduh salah guys. Bentar. Nah, kemudian kita tulis 0 0 0 0 ya, oh ya, 1 0 0 dan 0. Kita masuk ke AB plus BC, 1 kemudian 1 kemudian 1 0 1 1 0 dan 1. Sedikit berpikir guys ya. Kita masuk ke kolom terakhir, yaitu 1 1 1 0 0 1 0 dan 1. Oke guys, itu saja dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.